Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG untuk minggu depan dan juga saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.865, terkoreksi tipis 0,19%. Transaksi kemarin itu ada di 8,2 triliun, sangat sepi ya. Dan kenapa ISG ini makin sepi? Karena Bapak Ibu tahu sendiri nih, info terbaru kemarin rilis Ipo Chandra, jadi itu oversubscribe, permintaan tembus 30 triliun, sedangkan IPO-nya aja butuh dana cuma 2,1 triliun. Oversubscribe itu 400 kali dan alokasinya kira-kira di 1%-an dari permintaan. Nah itu, jadi ya tahu sendiri kan, bayangin duit 30T lengket di Cedia dan bahkan di IPO-IPO yang lain, ada Blok, ada Mary, ada Cek, apalagi Pesat ya kalau nggak salah ya. Itu berarti kan duit banyak, berarti nggak gerak, ibaratnya nunggu tuh sampai dia rilis IPO baru dikembalikan. Nah baru rame lagi kemungkinan besar bursa. Tapi secara teknikal ya ini nunggu momentum dia breakout. Mudah-mudahan ya minggu depan gak jebol tuh 6.800 atau 6.750, 6.780 lah, toleransinya 6.780. Kalau enggak ya sama gambar saya, turun dulu. Tapi kalau dilihat time frame weekly sebenarnya aman aja ya, aman. Kenapa? Karena di time frame weekly itu dia membentuk higher high, higher low minggu ini. Mana nih? Harga atasnya itu di 6971, harga bawahnya di 6838, lebih tinggi dari harga minggu lalu. Dan harga minggu lalu kan candlenya ini doji, hammer lah ya. Kemungkinan besar tetap Juli swing atas, paling nggak uji 7200-an. Mudah-mudahan ya, kita lihat aja dulu. Kalau melihat time frame weekly itu ya seperti ini. Ini swing low dan swing atas harusnya loh ya, tapi kita nggak tahu seperti apa market. Dan Bapak Ibu lihat, duit nggak ada yang gerak juga, dia nggak ada turun yang dalam kan, nggak ada yang profit taking yang cukup luar biasa. Walaupun ada saham yang turun dalam naik tinggi, ada kan. Di grup Borneo Trader itu nggak peduli market sepi ataupun rame, tetap harus cari profit. Itu kalau tertarik bergabung bisa lewat Stockbit, itu free ya, dengan memasukkan kode R-nya besar, R417778. Dimana memasukkan kodenya, menu profile, scroll ke bawah, terus ada tulisan external community, masukkan di situ. Tapi harus punya akun sekuritasnya ya, bukan cuman akun forum untuk media sosialnya ya, tapi harus buka akun sekuritasnya. Minimal saldo 10 juta, pengguna lama ataupun Bapak Ibu yang sudah lama punya akun Stockbit, bingung pilih-pilih saham, mau cari saham-saham yang menarik, Bapak Ibu bisa join external community Stockbit Borneo Trader. Ya, R-nya besar, R41778. Kalau Bapak Ibu pengguna sekuritas lain, pindah ke Stockbit. Stockbit itu udah paling mantep lah menurut saya saat ini ya. User friendly. Apapun data yang ada, Bapak Ibu mungkin di RTA bisnis bayar harus 120 per bulan. Di Stockbit gratis kalau Bapak Ibu punya akun sekuritasnya. Data apapun ada, bahkan lebih lengkap dari RTA bisnis. Cuman mungkin beda tampilan, Bapak Ibu harus menyesuaikan. Tapi semua ada lengkap. Aplikasi Androidnya bagus, App Store bagus, websitenya tinggal login aja, trading pin. Langsung Bapak Ibu bisa lihat cat-catnya juga live market, nggak delay. Nah, apalagi kurangnya kan, nggak ada kurangnya nih Stockbit nih. Silakan bergabung, tapi kalau masih nyaman dengan sekuritas lain bisa link di deskripsi. Pilih grup Swing Borneo Trader atau grup rekomendasi ya itu. Nah ini bukti kalau minggu kemarin kami tetap profit. Kami dapat dari Toba, dapat dari MBMA. Ini ya, 2 hari kemarin yang bilangnya sepi, tapi kami bisa dapat profit tanggal 2, tanggal 3, 4 kemarin kami dapat profit. Ya, itu aja untuk ISG minggu depan. Pokoknya rilis dia tuh kemungkinan besar ISG habis itu rebound.
ya. Itu. Lanjut. Yang pertama ICE yang ditutup Dega 4620 menguat 1,09%. Asing net buy. Kalau bukan resminya ICE akumulasi. ICE bangkit aman. Udah kalau kayak gini nih aman. Berarti ada peluang naik dong. Jelas ada peluang naik ya. Pandangan saya walaupun memang candlenya kurang bagus ya. Kalau hijau 2 sampai 3 itu tiba-tiba ada candle merah dalam tuh wah biasa, itu biasa. Jangan Bapak Ibu terkejut. Tapi harusnya enggak lah. Ingat Bapak Ibu pakai support berapa? 4.500 jangan jebol. Target kemana Bapak Ibu? 5.000 Juli, tapi ya jangan seminggu ke depan aja targetnya 5.000 lalu pakai margin berharap wah kalau saya pakai margin nih kan berarti kalau target saya minggu depan 5.000 ya lumayan nih. Saya beli pakai margin hari Jumat kemarin kan T plus 4-nya hari Kamis tuh. Siapa tahu 2, 3 hari 4 hari ke depan dia naik dan saya bisa jual. Ya kalau nggak naik-naik gimana tuh, malah turun dikit waduh kena margin. Turun dikit kan cut loss. Hati-hati pakai margin tuh, hati-hati ya. Bahkan di salah satu sekuritas tuh ada yang bisa sampai day trade-nya ya 25 kali marginnya. Waduh, seperti forex, seperti gold, trading gold. Waduh, bahaya banget. Apalagi Bapak Ibu ini belum paham ya resikonya, belum bisa baca momentum, belum bisa baca bid offer. Aduh, babak belur kalau berani pakai 25 kali ya. Saya aja nggak terlalu berani, jangankan 25 kali, 3 kali aja yang dari stock bid, bahkan bisa 5 kali ya dari stock bid itu. Kalau day trade aja saya deg-degan tuh. Kan nggak muluk tangi tambah 2%, 3% saya bungkus tuh kalau pakai margin besar. Karena day trade ya, tapi jarang. Nggak mau mengganggu psikologi saya. Lebih baik saya cari yang aman ya, biarpun bertumbuh tipis-tipis yang penting konsisten. Walaupun memang nggak bisa kita konsisten sempurna 100% selalu win ya, tapi ya bertumbuh lah. Ada rugi, ada profit, tapi ya harapannya setiap bulan bertumbuh stabil gitu ya. Jadi kembali lagi ke ICE ya. Kalau koreksi dikit ambil. Target kita tetap 5.000. Mudah-mudahan sampai ya di Juli, bukan cuma seminggu ke depan. Kalau dikasih seminggu 10% ya syukur. Itu aja. Risknya cuma berapa tuh? 3% risknya. Udah 3% buang aja, pejam mata, buang. Gagal. Kalau mau lebih lama nunggu, sabar, boleh hold. Sabar nunggu. Kalau saya tipe yang pakai cut loss. Kalau cuma risknya 3%, 3,5%, 5%, saya mending cut loss daripada saya nunggu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Itu saya. Kenapa? Karena saya punya sistem trading, punya trading plan yang bisa saya jadi momentum saya untuk beli saham lain lagi. Itu yang jadi andalan saya untuk saya cari saham lain. Hanya di grup Bornet Trader saya bilang kalau cuma 3%, 4%, 5% cut loss saja. Besok kita cari yang lain. Ada aja nanti dapat. Grup Bornet Trader tuh nggak ada saham-saham yang aneh-aneh yang bisa tiba-tiba langsung open gap up tinggi naik baru direkomendasikan. Kami tuh beli sering nawar dan ya yang join pasti tahu tuh saham-sahamnya pasti saham-saham yang oke lah ya, bukan saham-saham yang aneh-aneh ibaratnya gitu ya. Jadi itu aja dulu untuk ICE ya. Kalau pandangan saya sih harusnya Juli naik, apalagi candle weekly-nya bagus nih, candlenya Morningstar sempurna ini bagus, harusnya bagus. Kecil kemungkinan dead cat bond ya, tapi disclaimer. Lanjut. Auto yang ditutup di harga 2030 terkoreksi 0,97%. Asing net buy. Kalau bukan resminya auto di distribusi. Auto masih sideways, time frame weekly-nya bagus. Pokoknya ingat nih risknya kecil Bapak Ibu, cuma 3%. Jebol 1980 buang. Udah 3% 1960. Target kemana? Gak usah muluk-muluk Bapak Ibu, kalau dikasih 5% seminggu ya, tapi disclaimer ya, seminggu oke nih. Mudah-mudahan ya. Auto, menarik lah auto. Pokoknya kuncinya jangan jebol 2000, 1980 auto. IMAS yang ditutup dari 840 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan sebagai IMAS akumulasi. IMAS bagus. Rebound ya akhirnya
tembus 800 pakai supportnya. Jangan jebol. Ingat aja Bapak Ibu, kalau sampai jebol minggu depan gagal. Tapi kalau melihat MACD-nya golden cross dan koreksi volume kecil, harusnya masih bisa lanjut naik. Candle weekly-nya juga bagus, volume juga besar. Swing low. Ini swing low 2-3 minggu ke belakang swing low. Targetnya tembus 860, 1000 atau minimal ya, minimal dulu 920. Kita lihat ya, pakai support 800, jangan jebol. IMAS lanjut. MPMX yang ditutup di 960 terkoreksi 0,51%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MPMX akumulasi. MPMX belum dulu. MPMX saat ini sabar, bukan belum dulu, boleh cicil, sabar tunggu ya, cicil aja sampai 900 lah, kita targetkan sampai 900 cicil. Kalau pandangan saya tetap tahun ini akan tembus nih 1100-nya. Kumpulin aja. Bapak Ibu yang dapat dividen, press down. Wah, bayangin dividennya ini, iya, press down kalau Bapak Ibu mau. Ya, sabar tunggu. Kalau MPMX gak berani juga saya bilang 100%, tapi yakin aja dengan fundamental. Yakin aja. Ya, 6 bulan ke depan harusnya bangkit. 5 bulan ya. Iya 5 bulan ya. Nggak usah 5 bulan, 3 bulan ke depan. Kita targetkan sampai Oktober. Harapannya tembus 1100. Wah, kecil dong. Kalau cuma 1100, cuma 14%. Saya bisa dapat 14% seminggu. Seperti kemarin Toba kami dapat 9%, cuman hot 2 hari. Jangan samakan seperti itu. Ya. Ada trader, investor yang nyaman menunggu lama tapi nggak terlalu volatil. Ya juga targetnya ya nggak usah muluk-muluk, mungkin 10% dalam satu saham. Kalau dikasih 2-3 bulan pun dia merasa cukup, ya nggak bisa juga kita debat. Ya di market ini nggak ada yang bisa terjadi perdebatan. Orang yang berdebat di market ini ya cuman orang yang nggak kenal market lah, ibaratnya nggak kenal lebih dalam lah. Sebenarnya market nggak bisa didebat. Sama seperti agama, itu soal kepercayaan, soal keyakinan. Ilmu apapun ya bisa menghasilkan profit. Dan target profit setiap orang kan beda-beda. Itu sama. Jadi itu aja dulu untuk MPMX ya. Menurut saya menarik. Tetap ditutup gap dividennya. Mudah-mudahan ya. Lanjut. GJTL yang ditutup di 1120 menguat 0,44%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya GJTL akumulasi. GJTL asal nggak jebol 1000 berapa? 1090. Tapi ini dia mau bagi dividen. Kapan ex date-nya? 7 Juli. 50. Aduh, dividen trap. Selamat bagi Bapak Ibu yang ambil dividen. Potensi ditutup nggak? Kalau pandangan saya sih ditutup. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan, jadi udah lama sideways ya. Walaupun gap dividen, Bapak Ibu press down aja. 5% sangat mungkin lah ditutup. Walaupun mungkin nggak cepet, sangat mungkin ditutup. 2-3 bulan ke depan potensi ditutup. Ya, ambil aja press down nanti. Kalau bingung cara press down, bisa tonton video komunitas YouTube Borneo Trader. Kalau yang sudah subscribe, pilih playlist, terus video komunitas, terus cari cara press down sampai fundamental bagus. Nah, di situ ada caranya, tekniknya. Itu menggunakan stock bid ya. Silakan kalau tertarik. Itu mudah dan sabar aja. Udah tahu tekniknya. Ya, dan juga setiap hari Minggu itu ada saham-saham pilihan. Kalau tertarik join di situ. Ya. Itu aja dulu untuk GJTL saat ini ya. Karena ada dividen trap, kita lihat aja dulu habis dividen seperti apa untuk GJTL. Lanjut. Bird yang ditutup di harga 1850 terkoreksi 2,11%. Asing net sell. Kalau dia bekerja sebagai Bird, akumulasi. Langsung saja ke tekniknya Bird. Kalau Bapak Ibu mau ya, memang sebenarnya 1850 ini indikasi lemah lah. Tapi inilah, pakai aja ini bawah ini. 1800 saja ya. Kita pakai tarik seperti ini aja. Nah, apa tahu Juli ini bangkit kan? Pokoknya kuncinya 1800 jebol udahlah. Pertimbangan stop loss ya. Bird. Lanjut. Cepin yang ditutup di 4580 terkoreksi 3,78%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Cepin di distribusi. Cepin, aduh gagal juga ya. Perkiraan saya swing low, ternyata jebol dan dia mantul dari 4400 ke 4800. Lumayan kan? Saat ini belum menarik.
kecuali balik dulu ke atas 4.800. Minggu depan kita lihat. Kalau balik ke atas 4.800 baru menarik menurut saya untuk cepin. Lanjut. Japa yang ditutup di harga 1.480 terkoreksi 1,33%. Asing net sell. Kalau broker semuanya Japa akumulasi. Japa masih sideways. Gini aja ya. Kan momentumnya nih Juli nih. Antara ISG naik atau makin melorot dalam. Sama Japa hitung aja. Kalau ISG naik pasti dia naik. Target berapa? 1.700. Risknya berapa tuh? Jebol 1.400 buang. Udah simple. Seperti itu aja analisanya Japa. Sabar tunggu. Jangan berharap lalu pakai margin berharap minggu depan langsung naik 5% 10% ya. Naik saham tuh nggak ada yang bisa ditebak pasti ya. Tapi kita karena ya itulah gunanya trading plan. Kita sabar menunggu. Ya, itu. Jadi itu aja dulu untuk Japa. Lanjut. Main yang ditutup dengan 610 terkoreksi 0,81%. Asik net sell. Kalau bukan main akumulasi. Wah, wait and see deh kalau main wait and see. Saham poultry nggak menarik. Yang menarik saham poultry apa? Tadi cepin kalau tembus Japa. Tapi kalau suka main ini kan kadang saham volatilitas lebih tinggi. Maksudnya ya kalau saham poultry naik dia bisa paling kencang naiknya. Bisa aja 15%, 20%, 10% dalam 1-2 hari itu bisa. Kuncinya kalau Bapak Ibu masih tertarik dengan main 580 jangan jebol. 580 jangan jebol. Lanjut. SMGR yang ditutup di harga 2.660 terkoreksi 0,74%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya SMGR di distribusi. SMGR tembus 2.700 menarik minggu depan. Kita lihat ya. Ini antara dia benar-benar rally atau dead cat bond. Ini kan saya sudah gambar nih. Kalau dia rally siap-siap 3.000-an. Dari 2.700 sampai 3.000 itu kan lumayan 10%. Di Juli ya, jangan lalu pengennya seminggu cepet naiknya ya. Ya bisa aja bonus. Tapi ya kita targetkan ya di Juli sebulan. Kalau dikasih 10% saham bagus nggak bagus. Asal nggak cut loss kan profit 10% tuh bagus. Itu ya untuk SMGR. Kalau tembus 2.700 seharusnya menarik minggu depan. Lanjut. INTP yang ditutup di harga 5.300 terkoreksi 0,93%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya INTP akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya. MTP bagus. Koreksi. Berani dia koreksi ke 5.000. Spek buy. Spek buy. Jangan takut. Atau cicil aja. Kalau pandangan saya 5.000 nggak akan jebol di Juli. Kecuali SG drop. Jadi ya nawar agak bawah aja. 1.000 potensi tetap. Bahkan minggu depan tuh kemungkinan besar. Kalau dia tembus 5.500 nya resistennya. Waduh bagus. Kita lihat ya. Apakah beli buy on support atau buy on breakout. Beli di tengah-tengah boleh nggak? Boleh. Yang penting gimana respon Bapak Ibu kalau nggak sesuai harapan? Itu INTP. Yang terakhir SMBR yang ditutup terkoreksi 2,51% ke harga 310. Asing net sell. Kalau broker semuanya SMBR akumulasi tipis. SMBR menarik juga, bangkit uptrend. Ya koreksi biasa selesai. Kuncinya berapa nih? 300, jangan jebol. Jebol gagal. Baik buy aja kalau Bapak Ibu tertarik deket-deket 300. Itu SMBR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.